Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pelaku industri di seluruh tanah air Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mereview oil burner atau kompor burner berasal dari atau made in China. Ini mereknya Pentek oil burner, motornya 550 kW, 550 watt, kecil ya motornya. Terus input burnernya dari 237 sampai 474 kW. Ini biasanya bisa dipasang buat thermal oil kapasitas 300.000 kilokalori sampai dengan 400.000 kilokalori. Nah ini sebelum saya review part item satu persatu, di sini user manualnya itu bahasa China ya, tapi pada dasarnya prinsip kerja burner itu adalah alat atau mesin yang dirancang khusus untuk menghasilkan bara api, panas api. Hanya bedanya kalau kompor ibu-ibu itu hanya menggunakan LPG atau minyak tanah, dan kalau gas itu dipasang regulator sama selang gas aja. Berbeda dengan kompor burner atau kompor solar buat aplikasi industri. Di sini ada beberapa komponen karena ini kompor tersebut atau burner tersebut aplikasi buat industri. Salah satunya buat oven, kiln dryer, steam boiler, hot water, terus preheater, painting dan lain-lain. Itu salah satunya aplikasinya ya. Aplikasinya buat industri yang membutuhkan pemanas, itu membutuhkan kompor bertekanan atau yang dinamakan lead oil burner. Nah di sini saya coba akan mereview karena pada dasarnya ini selama ini kita menggunakan Rilo atau FBR dari Italia. Ini coba kita mau menggunakan burner made in China karena saya memikirkan memudahkan mendapat barang yang ready, karena sekarang Eropa agak susah barangnya karena faktor perang Ukraina. Jadi repeat ordernya ke Eropa agak kurang dibatesin. Jadi saya coba nyari alternatif menggunakan burner merek Pentek dari China. Ya pada dasarnya sama nih komponen, saya mau ke review. Ini kelebihannya ini malah walaupun burner tipe kecil, dia sudah model outdoor ya. Ada pintu, ada pintu, ada model engsel. Di sini kontrolnya sama, tetap menggunakan LOA 24171B27 sama. Hanya ini di merek Pentek, yang lain di merek Wesop atau Rilo dan lain-lain lah, atau Siemens. Pada dasarnya sama, cuman nih kontaktornya sama overloadnya berbeda. Di merek Charlie Hotel November Tango, ini mereknya nih CHNT. Tapi pada dasarnya prinsipnya sama nih, menggunakan sistem DOL direct online, yaitu satu kontaktor, satu overload ditambahin dengan relay. Ini di sini ada fuse, sama ada fuse-nya, pengamannya nih di sini. Tetap kontrol boxnya juga sama. Ini hampir kayak merek Siemens ya. Jadi menggunakan burner merek China ini tidak ada masalah karena bisa pakai kontrol burner Siemens. Kontraktornya juga pakai Schneider bisa, pakai ABB juga, Mitsubishi bisa, nggak ada masalah. Ini dari segi komponen atau elektronik tidak menjadi kendala. Nah ini hanya pilot lampnya yang nggak ditambahin pilot lamp nih di sini buat sekuensi. Kalau di burner Rilo atau yang lain belum. Ini bisa dikunci, ini tinggal buka, ini kunci ini lebih bagus ya, kunci. Terus ini ada tombol saklar atau on off, ya ini buat matiin power. Nah di sini juga dilengkapi dengan trafo ignition. Trafo ignition itu fungsinya untuk merubah tegangan 220 menjadi tegangan tinggi. Ini di sini tegangannya sampai 14 kVA. KV itu kan kilovolt. Wah, ini besar ya, sampai 14.000 volt. Kenapa? Karena
trafo ignition ini fungsinya buat mecikin busi ke pemantik elektrod di sana nanti ada. Nanti saya review. Ini kabelnya, ini kabel medium nih. Kabel high voltage. Jadi isolatornya sangat tebal, ini kabel busi sebenarnya. Ini khusus, makanya kenapa harus ditinggiin? Otomatis kalau tegangan tinggi ampernya akan turun. Nah, ini pemantik busi itu butuh tegangan tinggi untuk sebagai pemercik api, kayak busi lah, kayak busi motor sama. Nah, ini dilengkapi sama, ini dilengkapi dengan ini di baut ya. Ini ada flame sensor atau photocell. Ini ada photocell sama kayak banner-banner Wesop atau Rilo. Ini fungsinya buat mendetek api. Kalau sensor api ini harus terpasang semua banner. Fungsinya apabila 5 detik tidak terjadi pengapian, itu sistem otomatis akan putus. Ya, dengan melalui sensor flame sensor atau UV. Nah, fungsinya ini untuk mencegah terjadinya banjir atau kebanyakan minyak yang nggak terkontrol. Kalau 5 detik tidak terjadi pengapian maka akan stop. Kalau nggak nanti kan minyak jalan terus banjir. Lah kalau udah sistem closed loop atau furnace terjadi tumpahan minyak atau lebihan minyak banjir, itu berbahaya, akan terjadi ledakan. Itu safety-nya maka dipasang namanya photocell atau flame sensor atau sensor api. Ini sama lah kayak yang di lampu-lampu jalan itu, kalau siang mati, kalau malam hidup, itu sama hampir sih sebenarnya. Hanya ini untuk mendetek ruangan bisa nyala api atau enggak. Kalau enggak ada nyala, ini secara otomatis terintegrasi ke kontrol panel akan mematikan sistem di kontrol box tersebut. Nah, di sini di kontrol box ini. Nah, ini canggihnya itu, walaupun merek Cina nih tetap sektor faktinya tidak dikurangi apapun, hanya beda brand aja, hanya beda brand. Ya biasalah, orang Indonesia itu kan tetap termakan isu brand karena masalah persepsi aja, masalah persepsi. Padahal secara sistem, secara teknologi sama. Seharusnya anak Indonesia bisa bikin nih, sangat sederhana. Saya kalau ada yang modalin, saya bisa bikin nih banner ini. Kalau ada yang modalin, kalau pemerintah mau modalin saya bisa bikin teknologi ini. Simple, nggak perlu insinyur khusus, orang biasa pun bisa bikin ini. Tapi melibatkan seorang insinyur intelektual lebih bagus karena berbicara dengan desain kalkulasi dan perhitungan kualitas atau ketahanan. Lanjut, ini kelebihannya lagi ada kaca intip nih. Di sini nanti nyala bannernya kelihatan. Wah, ini paten ini ya. Jadi walaupun tipe kecil, nanti nyala bannernya bisa diintip. Nah, terus juga selain motor, ini motornya masih merek Cina, ini sekitar 500 watt nih, kecil, kayak pompa jet pump 500 watt. Fungsinya ini buat gerakin blower. Di sini blowernya di dalam nggak kelihatan. Soalnya terjadinya pengapian itu ada udara masuk dan minyak masuk, itu terjadi blower. Terjadi pengapian. Kalau nggak terjadi pengapian. Sorry Din. Ini ada beberapa equipment, ini ada filter solar, ada selang nih buat nanti dipasang di sini buat supply return. Ini supply return minyak masuk simak balikan, ini selang ini komplit nih, sama dengan banner-banner merek lainnya ya. Juga ada packing, ada filter solar komplit. Ini juga ada mounting flank nih, dilengkapi mounting flank, nanti dipasang di sini adanya. Nah, ini pasang di sini, nanti posisi di sini, nanti ini copot dulu. Ini nyopotnya dari sini ya. Jadi nah, ini tidak kalah penting lagi nih, jantungnya banner itu adanya di pompa. Ini kalau manusia itu adanya jantungnya pakai jantung. Kita manusia juga ada jantung, banner juga ada jantung. Kalau napasnya kita dari blower, kita paru-parunya di blower. Kalau ini jantung. Jantung inilah yang memompa minyak solar dari sini. Ini input, ini input, ini output. Nah, ini mereknya Danfoss. Kalau banner-banner Eropa biasanya menggunakan Santek. Wesop, FBR, Rilo menggunakan Santek. Ini menggunakan Danfoss. Danfoss sebenarnya brand Amerika, cuman sekarang produksi di China, luar biasa. Nah, ini jantungnya banner di sini, ini memompa atau mempressure minimal, kalau banner kecil ini minimal 12 bar. Nah, 10 sampai 12 bar. Tapi biasanya di setting nih bisa sampai 24 bar. Nih. Jadi banner ini kenapa harus di atas 10 bar? Supaya dipompa di nozzle ini tadi, ini lari ke sini, nanti di sini
di nozzle ini terjadi pengabutan atau injection fuel, ini terjadi pengabutan. Kalau nggak terjadi pengabutan di nozzle ini, tidak terjadi pembakaran. Nah, ini elektrod pemantik ini, elektrod busi ini, yang dua ini buat netral sama grounding. Nah, ini dipicu dari sini. Nah, dari kabel ignition ini, dari trafo inilah yang saya bilang trafo tegangan tinggi ini. Ada busi masuk nih dua. Nah, ini terjadi percikan nanti di sini untuk memantik atau menyulut supaya terjadi pembakaran atau menyalakan si burner tersebut. Sama kayak mesin injection diesel. Kalau pengabutan ini tidak terjadi pengabutan atau netes, itu tidak akan terjadi pembakaran. Di mesin mobil pun sama, di diesel. Kalau nozzle-nya tidak sempurna atau netes, tidak terjadi pengabutan sempurna, tidak akan hidup mobil itu. Karena apa? Jatuhnya gagal ini banjir ya. Jadi harus ada pengabutan. Lah, pengabutan ini butuh tekanan minimal 10 bar. Nah, itu dipompa dari pompa burner atau lead oil pump. Ini merek Danfoss. Nah, salah satunya ini di sini ada settingan, cuma nggak ada bak kunci. Ini bisa buat nyeting si lehernya ini atau head kit. Ini paten ini ya. Jadi gitu, nanti rencana mau saya tes nyala. Jadi sekali lagi nih, burner ini bisa hidup, satu membutuhkan pompa. Nah, ini solenoid, ini satu state nih. Nah, ini solenoid ini dilengkapi solenoid buat membuka tutup minyak. Apabila temperatur sudah tercapai, nanti terintegrate ke kontrol panel menginfo solenoid suruh nutup pompa. Apabila butuh nyala, ini sifatnya hanya NONC, nanti terkoneksi. Nah, ini bisa terkoneksi ini kan. Itu sistemnya hanya NONC aja untuk buka si pompa. Satu itu, kedua butuh nozzle untuk sebagai pengabutan penyalaan. Ketiga butuh elektrod busi. Keempatnya dilengkapi dengan kabel ignition. Kelima trafo. Keenam adalah photocell sebagai sensor api. Keempat motor nih buat gerakin blower karena butuh udara, butuh oksigen untuk menyalakan butuh udara untuk menyalakan api. Terus tidak kalah penting lagi nih, di sini ada pilot lamp nih, indikasi cuma bahasa Cina tapi sama nih buat sekuensi mana nyala mana enggak, mana harus di reset. Terus dilengkapi lagi dengan sistem DOL direct online menggunakan kontaktor sama off-road relay atau ya di sini kontaktor sama off-road relay buat sensor tegangan atau buat sensor arus. Kalau lebih dari tegangan arus ngetrip nih, lebih dari ampernya off-road ini akan ngetrip. Terus ini dilengkapi dengan kontrol box. Justru otaknya burner ada di sini. Ini kalau dilepas nih hanya PCB komponen, tapi ini otaknya burner di sini semua, dari sensor api, ini photocell, ada sensor buka tutupnya minyak, blower dan lain-lain, atau ada trouble, itu semua ada di kontrol blok ini. Jadi teknologinya sama. Nah, ini kan. Ini nanti ada sekuensi urutan sistem kerjanya. Jadi ini burner ini saya optimis ini akan laku di Indonesia nih. Karena harganya kompetitif, simple, mudah dioperasikan, seperpatnya tuh mudah didapat di Indonesia. Jadi sekali lagi kalau membutuhkan burner, tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi saya di bawah naungan PT Indira Dwi Mitra. Mungkin itu aja sahabat-sahabatku, seluruh YouTuber di seluruh tanah air Indonesia. Apabila ada kebutuhan burner, nggak usah sungkan-sungkan untuk diskusi dan telepon saya, akan saya layanin untuk sebagai solusi heater industri dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda semua.